Terdapat momen yang menggelitik ketika salah satu karakter mengalami kebingungan terkait dengan nomor telepon luar negeri yang secara efektif menunjukkan absurditas dalam komunikasi. Momen ini secara keseluruhan menambah nuansa komedi dalam percakapan yang berlangsung. Karakter Isaya Aurora menyampaikan dengan jelas kekuatan daya tariknya yang menambah dimensi dramatis sekaligus humor dalam interaksinya dengan Pak Handoko. Penampilan ini secara signifikan menyoroti dinamika sosial yang menarik dan kompleks antara mereka. Selanjutnya, percakapan ini memberikan gambaran tentang pentingnya mengenang hubungan-hubungan lama yang pada gilirannya memperkuat ikatan antara karakter-karakter tersebut. Suasana nostalgia yang tercipta di antara mereka menjadi elemen penting dalam perkembangan cerita. Rencana perjalanan ke Malaysia disampaikan dengan penuh harapan akan pengembangan program kerja yang telah ada sebelumnya. Hal ini mencerminkan komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas kerja yang dilakukan dalam tim. Dalam diskusi ini, ketidakberanian untuk pergi sendirian tercipta, yang pada gilirannya menghasilkan suasana saling mendukung di antara mereka. Penawaran untuk membawa teman atau saudara jelas menunjukkan pentingnya kerjasama yang erat dalam setiap kegiatan. Keputusan untuk mengumpulkan teman-teman sebelum keberangkatan sangat mencerminkan pentingnya komunikasi yang efektif dalam sebuah tim. Selain itu, hal ini juga menandakan adanya rasa saling percaya yang terjalin di antara rekan-rekan kerja. Para teman Isya menunjukkan rasa heran dan kebingungan karena tidak ada di antara mereka yang jelas memahami apa yang sedang dibahas. Mereka saling bertanya satu sama lain dengan nada bercanda, menambah suasana yang santai. Salah satu teman merasa sangat penting untuk mengetahui isi pembicaraan, namun sayangnya tidak ada yang mampu memberikan informasi yang jelas. Ketidakpastian ini menambah rasa ingin tahu di antara mereka, menciptakan dinamika yang menarik. Kekhawatiran juga muncul mengenai keberadaan Rita, yang tidak dapat hadir saat itu. Mereka pun merasa perlu untuk menghubunginya agar tidak kehilangan informasi penting yang mungkin berdampak pada mereka. Mendengar kabar meninggalnya Ica, karakter-karakter merasakan kedukaan mendalam. Kehilangan yang mereka alami sangat signifikan, dan mereka menghadapi kesulitan dalam menerima kenyataan yang menyakitkan ini. Perjalanan yang direncanakan ke Malaysia menjadi sebuah upaya untuk mengalihkan perhatian dari kesedihan yang mendalam. Rencana ini membawa harapan baru di tengah situasi yang penuh tantangan dan kesulitan. Dialog-dialog lucu dan canda yang muncul, meskipun dalam konteks yang sedih, secara efektif menunjukkan kekuatan persahabatan yang terjalin di antara mereka. Humor berfungsi sebagai cara untuk meredakan ketegangan serta kesedihan yang ada. Persiapan liburan berlangsung dengan cepat agar semua anggota keluarga dapat berangkat tepat waktu. Ada perasaan bahagia di antara mereka, karena liburan ini merupakan kesempatan yang bebas biaya bagi mereka semua. Meskipun demikian, anak-anak merasa sedih karena harus ditinggal orang tua mereka selama 5 hari. Mereka berusaha menghibur diri dengan memikirkan berbagai aktivitas yang akan mereka lakukan bersama selama liburan. Sang ibu memberikan pesan kepada anak-anak untuk tidak berbuat nakal dan menjaga diri selama ditinggal. Dia juga menekankan pentingnya berkomunikasi dengan orang dewasa yang tetap berada di rumah, guna memastikan kesalahan dapat diminimalisir. Percakapan mengenai pencarian kos-kosan mengungkapkan berbagai tantangan yang sering dihadapi individu ketika mereka beradaptasi dengan lingkungan baru. Pengalaman ini tidak hanya dialami oleh segelintir orang, tetapi juga menjadi bagian penting dari proses transisi yang lebih luas bagi banyak mahasiswa yang pindah ke kota atau daerah baru. Selanjutnya, interaksi sosial yang terjalin dalam video ini mencerminkan dinamika komunitas lokal yang kental. Ketika individu berkumpul, mereka saling berbagi cerita dan pengalaman, sehingga menciptakan suasana yang lebih hangat dan akrab. Hal ini juga menunjukkan pentingnya dukungan sosial dalam proses penyesuaian diri di tempat baru. Selain itu, terdapat nuansa humor yang dihadirkan dalam percakapan, terlihat dari lelucon yang melibatkan penampilan dan situasi sehari-hari. Humor ini tidak hanya memperkaya dialog, tetapi juga berfungsi untuk menciptakan kedekatan di antara karakter-karakter dalam video, memperkuat hubungan sosial mereka. Diskusi mengenai tempat tinggal masing-masing individu pun berlangsung dengan antusias. Mereka melakukan perbandingan terkait ukuran dan fitur rumah yang mereka huni, sehingga menciptakan kesempatan untuk saling memahami preferensi dan pengalaman satu sama lain. Hal ini merupakan bagian integral dari pertukaran budaya yang terjadi dalam komunitas. Dalam konteks ini,
Ucapan terima kasih kepada Pak Handoko atas fasilitas yang disediakan menjadi momen penting. Ungkapan rasa syukur ini tidak hanya menandakan penghargaan terhadap bantuan yang diterima, tetapi juga menggambarkan norma sosial yang menekankan pentingnya rasa hormat dalam interaksi antar individu. Selanjutnya, pembicaraan mengenai oleh-oleh yang seharusnya dibawa juga menjadi fokus dalam interaksi ini. Diskusi ini mencerminkan kebiasaan sosial yang kuat dalam budaya mereka, di mana saling memberikan hadiah saat berkunjung dianggap sebagai bentuk perhatian dan penghargaan terhadap orang lain. Karakter-karakter dalam video ini tampak saling akrab, berbagi candaan dan saling menggoda satu sama lain. Interaksi yang dinamis ini menambah suasana ringan dan menyenangkan, menciptakan lingkungan yang mendukung pengalaman sosial yang positif. Dialog mengenai keberadaan sumur juga berfungsi sebagai tema lucu dalam video, ketika salah satu karakter menganggap WC sebagai sumur. Situasi ini menimbulkan momen konyol yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menunjukkan bagaimana kesalahpahaman dapat menciptakan tawa di tengah interaksi. Pada akhirnya, salah satu karakter mencoba mandi di tempat yang keliru, yaitu WC. Insiden ini menambah lapisan humor dalam cerita dan sekaligus menunjukkan kebodohan karakter dalam memahami fungsi ruang yang sebenarnya, memperkaya pengalaman menonton dengan momen-momen yang tak terduga. Di awal percakapan, terdapat tawaran untuk melakukan boncengan agar tidak perlu berjalan kaki, yang menunjukkan sikap akrab di antara mereka. Interaksi ini menciptakan suasana yang ringan dan bersahabat, menandakan tingkat kedekatan yang telah terjalin. Salah satu tokoh merasakan kecanggungan saat harus membawa temannya ke tempat baru, menggambarkan rasa ketidaknyamanan yang sering muncul ketika berada dalam lingkungan yang tidak familiar. Situasi ini menyoroti pentingnya dukungan sosial dalam menjalin relasi yang lebih kuat. Selanjutnya, terdapat percakapan yang menggoda mengenai penampilan seseorang serta kesan pertama yang ditangkap dalam interaksi mereka. Humor yang tercipta dari obrolan ini menambah kehangatan dalam hubungan sosial mereka, menjadikan suasana semakin hidup. Pertukaran nama dan julukan antara teman-teman menunjukkan tingkat kedekatan yang lebih mendalam. Mereka saling menyebut dengan nama yang unik dan lucu, hal ini semakin menambah nuansa kekeluargaan dalam percakapan yang berlangsung. Pembicaraan mengenai berkas yang tertinggal memperlihatkan kekacauan yang sering terjadi dalam rutinitas sehari-hari. Dalam situasi ini, teman-teman saling membantu dan mengingatkan satu sama lain, menciptakan rasa solidaritas di antara mereka. Di sisi lain, elemen humor terbukti kuat ketika mereka mendiskusikan penampilan fisik masing-masing. Saling menggoda dengan cara yang lucu menunjukkan betapa nyaman dan akrab mereka satu sama lain, menambah nuansa keceriaan dalam interaksi ini. Tidak hanya itu, terdapat dialog lucu mengenai pilihan minuman yang diambil, di mana satu karakter terlihat menegur lainnya karena memilih untuk minum air keran yang dianggap tidak enak. Hal ini memperlihatkan perbedaan selera dan kebiasaan yang mengundang tawa. Lebih lanjut, karakter-karakter ini menekankan pentingnya menghargai makanan dan tidak membuangnya secara sembarangan. Mereka berdiskusi tentang makanan yang masih tetap enak dan pantas untuk tidak dibuang, menambah dimensi moral dalam percakapan. Percakapan pun berlanjut dengan situasi sosial yang mengundang tawa dan kebingungan, yang menggambarkan dinamika konyol dalam kelompok mereka. Interaksi ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mencerminkan keragaman karakter yang ada di antara mereka. Aktivitas seperti senam di pagi hari mencerminkan pentingnya menjaga kebugaran fisik dan mental. Selain itu, kegiatan ini menjadi momen yang signifikan untuk berkumpul dan mempererat tali persaudaraan di antara anggota kelompok. Karakter-karakter dalam video menghadirkan dinamika persahabatan yang kuat, terlihat jelas melalui interaksi santai dan tawa yang mereka bagikan. Dengan saling menggoda dalam cara yang menyenangkan dan akrab, mereka menciptakan suasana yang hangat dan penuh keceriaan. Pembicaraan mengenai makanan dan rencana untuk berbagi hidangan bersama mencerminkan kebiasaan sosial yang mampu memperkuat hubungan antar individu. Dalam konteks budaya mereka, makanan berfungsi sebagai simbol kebersamaan yang menegaskan ikatan emosional di antara mereka. Namun, ketidakjelasan dalam komunikasi dapat berdampak serius pada hubungan antar individu. Hal ini terlihat ketika terjadi salah paham terkait pesanan makanan, yang mengindikasikan perlunya keterampilan komunikasi yang lebih baik untuk menghindari konflik. Reaksi emosional terhadap situasi sulit seringkali terekam dalam percakapan yang terjadi. Misalnya,
Tangis seseorang dapat menjadi indikator kuat dari dampak mendalam yang ditimbulkan oleh pengalaman menyakitkan yang telah dilaluinya. Pengalaman pribadi yang dimiliki seseorang dapat secara signifikan memengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Sebagai contoh, individu yang telah tinggal lama di Malaysia mungkin mengembangkan perspektif yang berbeda dalam menghadapi berbagai situasi sosial. Dialog antara karakter-karakter dalam video juga mencerminkan ketidakadilan sosial yang mereka hadapi. Mereka saling menghina satu sama lain, berdasarkan pada status ekonomi yang tidak setara, yang menciptakan ketegangan dalam interaksi mereka. Dalam konteks ini, terdapat penekanan pada pentingnya saling menghormati, meskipun masing-masing karakter berada dalam keadaan ekonomi yang sulit. Beberapa dari mereka meminta untuk dihargai sebagai penduduk, meskipun stigma kemiskinan melingkupi mereka. Konflik antara karakter mencerminkan ketegangan yang sering muncul dalam masyarakat yang berlapis. Hal ini menggambarkan bagaimana perbedaan status sosial dapat memicu ketidakpuasan dan konflik di antara individu dalam komunitas tersebut. Karakterisasi humor dalam interaksi antar karakter memberikan nuansa yang lebih ringan dan menyenangkan dalam percakapan. Sebagai contoh, sikap saling ejek di antara karakter tidak hanya mencerminkan keakraban, tetapi juga memperkaya dinamika hubungan mereka. Lebih jauh, perbincangan mengenai lokasi dan rumah menunjukkan aspek kehidupan sehari-hari yang dapat dengan mudah dihubungkan oleh penonton. Hal ini berfungsi sebagai jembatan bagi penonton untuk mengaitkan pengalaman pribadi mereka dengan situasi yang dialami oleh karakter. Selanjutnya, penggunaan nama dan panggilan yang spesifik memberikan identitas yang unik bagi masing-masing karakter. Pendekatan ini tidak hanya membantu penonton dalam mengenali karakter, tetapi juga dalam memahami motivasi dan latar belakang masing-masing individu lebih dalam. Kedatangan pihak YouTube menggambarkan perhatian mereka terhadap konten berkualitas yang dihasilkan oleh komunitas lokal. Dalam konteks ini, kehadiran mereka berpotensi meningkatkan popularitas kontrakan rempong, sehingga memberikan dampak positif bagi pengembangan kreativitas di kalangan warga. Penghargaan yang diberikan dalam momen tersebut menjadi motivasi yang signifikan bagi warga untuk lebih aktif dalam berkontribusi terhadap komunitas. Selain itu, pencapaian ini juga berperan dalam memperkuat rasa kebersamaan di antara anggota komunitas. Di samping itu, interaksi positif antara warga dan pihak luar menciptakan hubungan yang lebih kuat, yang sangat penting dalam membangun jaringan dukungan yang luas di masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak dalam interaksi ini mempertegas pentingnya kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Momen penyampaian penghargaan ini dihadiri oleh seluruh warga, yang menunjukkan kebersamaan dalam merayakan pencapaian yang telah diraih. Rasa bangga dan kebahagiaan meliputi semua yang hadir, menciptakan ikatan emosional yang mendalam di antara mereka. Pentingnya bersyukur atas nikmat yang diterima juga ditekankan dalam pertemuan tersebut. Firman Allah mengenai bersyukur menjadi pengingat yang kuat bagi seluruh warga untuk selalu menghargai setiap pencapaian yang telah diraih, tidak peduli seberapa kecilnya. Akhirnya, perjalanan menuju kesuksesan tidaklah mudah dan seringkali dipenuhi dengan tantangan serta makian. Namun, selalu terdapat hikmah di balik setiap kesulitan yang dialami, yang dapat memberikan pelajaran berharga bagi kita semua.